Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi teman-teman. Saya ingin berbagi sedikit ya buat sama teman-teman sesuai permintaan tadi ya. Saya diminta harus menyala kayak. Perkenalkan, nama saya Saiful Mila. Saya dari kota Pangandaran. Nah, saya dari tim Geber. Tim Geber itu adalah gerakan bebas riba. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, saya mau berbagi sedikit informasi ya, berbagi informasi buat teman-teman bahwasanya apapun yang terjadi kepada diri kita saat ini, apapun yang terjadi kepada kita itu tergantung dengan pemikiran-pemikiran kita ya. Makanya kita harus selalu berpikir positif. Kita harus selalu berpikir husnudon ya. Nah, kebetulan buat teman-teman, saya hanya seorang mantan tukang sayur. Gabung ke PTBS ini bukan berarti saya dulu paham, tapi karena memang ngerasa tidak enak ditawarin oleh teman, oleh Kang Abdul Kohar sama Pak Haji Arifin. Nah, tapi di samping itu sekarang kok kenapa saya masih bertahan di PTBS? Katanya tidak enak. Nah, jadi ternyata dari awal yang tidak enak itu jadi keenakan. Keenakannya kenapa? Karena sampai saat ini saya berpikir, kok bisa ya saya lunas hutang? Kok bisa ya saya beli motor cash? Kok bisa ya dengan cara beli mobil cash yang sekarang saya pakai ini? Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Inilah nikmat dari Allah, inilah rezeki dari Allah yang apa? Yang selama ini tidak pernah terpikirkan, tapi ya itulah keajaiban Allah. Itulah luar biasanya. Bahwasanya pertolongan Allah itu ternyata begitu mudah ketika kita ada di tempat yang tepat, tim yang tepat, kendaraan yang tepat, ya kan? Ternyata pertolongan Allah itu sangat mudah gitu kan. Konsepnya cukup ATM aja, amati, tiru, manut gitu aja. Nah, saya akan tanamkan atau saya akan sampaikan kepada teman-teman, ketika kita punya mimpi, dua yang harus dilakukan, tapi salah satunya harus dipilih. Yang pertama, ketika orang punya mimpi, mau tidur melanjutkan mimpi, mau bangun mewujudkan mimpi, itu pilih aja salah satunya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidur, berarti Bapak Ibu selamanya mimpi, melanjutkan mimpi. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu bangun, berarti Bapak Ibu mau mewujudkan mimpi. Kenapa saya bilang harus bangun? Bangun tuh bukan berarti bangun dari tidur, ya kan? Kita harus melakukan sesuatu hal yang dari tadinya biasa menjadi lebih luar biasa, gitu. Biasanya tidurnya semalaman, sekarang mah jam 2, jam 3 udah bangun, ya kan? Gitu. Intinya ada sesuatu yang harus dirubah dari diri kita sendiri. Karena apa? Yang paling sulit di usaha, di bisnis, ya kan, di apapun yang kita lakukan di dunia ini, ternyata yang paling sulit itu berdamai, berperang dengan diri kita sendiri. Itu yang paling sulit. Mau jalan, gak punya bensin. Mau jalan, takut ditolak, ya kan? Yang akhirnya ibaratnya tidak ada perubahan, tapi bahasanya segala sesuatu yang dirubah. Ada orang yang bilangnya tidak punya uang, rubah sekarang, insya Allah nanti pasti ada. Gitu aja. Jangan pernah bilang bahasa tidak punya uang, nanti pasti ada, ya kan? Kalau misalkan ingin sesuatu, misalkan yang harganya ibaratnya mahal, jangan bilang mahal, insya Allah nanti pasti bisa beli. Gitu aja. Jadi dibolak-balik gitu bahasanya. Nah, terus saya tanamkan lagi di sini ada mental yang disebut mental kereta api. Kereta api nih ya, kereta api itu tidak akan pernah, ya kan, tidak akan pernah menunggu siapapun. Ketika waktunya sudah jalan aja. Tidak pernah menunggu orang yang di belakang udah beli tiket, tungguin, gak ada.
waktunya kereta api itu jalan, pasti jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kereta api itu ketika lagi jalan, halangan, rintangan, motor, mobil, hewan, manusia sekalipun tabrak, cacian, makian, hinaan, ya kan, di luar sana, dari tetangga, saudara, teman, dan lain-lain yang mau menjatuhkan kita, kita jalan aja. Karena apa? Karena kereta api itu tidak akan pernah berhenti sebelum sampai ke tujuan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang harus kita tanamkan? Mentalnya dan tujuannya. Karena apa? Walaupun tujuannya ibaratnya jelas, tapi mentalnya tidak kuat, nah itu bahaya. Jangan sampai Bapak Ibu nanti di luaran sana, karena setahu saya nih, motivasi yang disampaikan oleh para leader, mentor, para founder, itu tujuannya apa? Untuk membangun karakter, untuk membangun mental, supaya mental kita jadi mental baja, begitu. Nah, tapi kalau misalkan hinaan, cacian, omongan dari luaran sana itu jelas ingin menjatuhkan kita, tapi ketika kita mentalnya sudah kuat, jadikan hinaan, cacian itu adalah motivasi supaya kita tambah kuat, begitu bos. Oke. Nah, untuk teman-teman yang sering ditolak, nah ini harus penting juga nih buat teman-teman yang merasa suka ditolak. Nah, harus coba lihat mental petani. Petani itu sekarang tanam padi, tapi kadang-kadang di depan ketika waktunya mau panen gagal. Di musim ini terkadang misalkan gagal panen. Coba pikir, apakah petani itu berhenti untuk tanam lagi di musimnya akan datang? Musimnya akan datang, petani pasti tanam lagi. Gagal lagi, tanam lagi. Gagal lagi, tanam lagi. Prospek lagi, ditolak lagi. Prospek lagi, ditolak lagi. Prospek lagi, ditolak lagi. Gas pokoknya. Itu mental-mental yang sangat luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan.